Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita memohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang tak pernah putus. Untuk itu Tuhan, kami saat ini mau datang kembali ke hadirat-Mu. Kami ingin terus memperbarui hidup kami dengan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini sudah ada banyak cara untuk kita dapat berbagi firman Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggunakan status WhatsApp. Biasanya orang-orang membagikan entah itu lagu-lagu rohani, potongan khotbah, atau mungkin juga gambar-gambar yang berisikan tentang permenungan firman Tuhan. Nah, beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah status di mana status itu mengungkapkan kalimat demikian, ya. Ungkapan itu berkata demikian: jangan pernah berpikir bahwa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Sebab sejatinya setiap kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagian ini sebenarnya memperlihatkan kepada setiap kita. Bukan ditujukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi bagian ini menjadi firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita cenderung untuk bersikap bermegah atas diri kita. Kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga tidak jarang kemudian kita merendahkan orang lain. Dan kita melupakan bahwa semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Di dalam Alkitab juga tertulis bagaimana ada seorang raja yang dipilih Tuhan, namun ia jatuh di dalam kemegahan diri dan kesombongan. Akibatnya ia harus menerima kekalahan besar. Nah, hal itu tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini menceritakan seorang raja Yehuda yang bernama Amazia. Dikatakan dalam bagian ini bahwa Amazia memiliki kuasa yang sungguh besar. Sayangnya, ia harus jatuh di dalam kemegahan diri oleh karena kesombongan yang ia miliki. Mengapa? Karena ia berhasil menguasai beberapa kerajaan sehingga kemudian kekuasaannya menjadi semakin luas. Karena melihat kekuasaannya semakin luas, daya tempurnya juga semakin hebat gitu ya. Ia kemudian menantang seorang raja dari Israel Utara bernama Yoas. Dalam tantangan itu kemudian Yoas mengatakan dan merespon kepada Amazia gitu ya. Untuk apa kita bertarung? Bukankah sudah cukup engkau berkuasa atas kerajaan Edom? Bagian ini sebenarnya menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan Amazia terkait dengan hal yang ia lakukan. Namun sayangnya karena kesombongannya, karena kemegahan dalam dirinya, Amazia kemudian melupakan bahwa ia sejatinya dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda. Tetapi dalam bagian ini diperlihatkan bahwa Amazia tidak menarik pemikirannya. Ia terus menantang dan tidak dapat dipungkiri bahwa peperangan kemudian akhirnya terjadi. Dalam peperangan itu memang benar, ternyata Yehuda yang dipimpin oleh Raja Amazia harus menerima kekalahan dari kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yoas. Korbannya bukan hanya Amazia ya, yang malu, yang kemudian mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu juga dialami oleh bangsa Yehuda, di mana tembok Yerusalem kemudian akhirnya runtuh, kemudian harta benda milik rumah Tuhan kemudian dirampas.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk jangan pernah berlaku sombong. Sebab kesombongan itu akan membuat kita justru melupakan Tuhan. Sadarilah bahwa semua yang kita miliki saat ini, semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Sombong justru akan membuat diri kita tidak akan pernah merasa puas dengan pemberian Tuhan. Bahkan lewat kesombongan ini juga membuat kita menjadi melupakan bahwa semua yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Untuk itu, mari ingat bahwa semua yang kita miliki saat ini, baik itu harta, baik itu kepandaian, baik itu kecakapan, jabatan, status, kedudukan, semuanya itu tidak dapat menjadikan alasan untuk kemudian kita bermegah atas diri kita. Sebab semua yang Tuhan beri itu sekali lagi adalah pemberian Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita untuk kita tidak berlaku sombong, sebab Tuhan yang memiliki semuanya. Biarlah pengalaman yang dimiliki oleh Amasya menjadi sebuah kisah yang akan terus mengingatkan setiap kita untuk terus hidup menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk sebuah pengingat yang Tuhan beri pada setiap kami. Biarlah kisah Amasya ini menjadi sebuah kisah yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada pada kami itu bukan karena usaha kami, tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu, ajarlah setiap kami untuk selalu mengingat dan bersyukur bahwa semua yang kami miliki itu adalah miliknya Tuhan. Biarlah kami diberikan kemampuan untuk mengelola segala sesuatu itu dan mengelolanya secara bijak untuk menjadi berkat, baik bagi untuk diri kami maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian Bina Iman hari ini. Selamat menjalani aktivitas kembali. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.